Setelah sekian lama tidak muncul ke permukaan, kini sang motivator ulung yang bernama Mario Teguh datang dengan kabar yang cukup mengagetkan. Pasalnya pria kelahiran Makassar pada tanggal 5 Maret 1956 itu baru saja dilaporkan ke pihak berwenang karena diduga terseret kasus penipuan yang merugikan korban hingga mencapai miliaran rupiah. Biar kamu tidak penasaran dan bertanya-tanya perihal tersebut, berikut ini beberapa fakta di balik isu penipuan Mario Teguh. Awal mula mencuatnya dugaan Mario Teguh menggelapkan uang 5 miliar. Dugaan Mario Teguh menggelapkan uang sebesar 5 miliar bermula dari seorang pengusaha skincare bernama Sunyuto Indra Prayetno mengungkapkan ke publik jika lelaki yang dikenal sebagai motivator tersebut tidak mengerjakan tugasnya sebagai seorang brand ambassador. Menurut Sunyuto, bila dirinya tertarik menjadikan Mario Teguh untuk dijadikan brand ambassador, bermula dari laki 67 tahun tersebut yang berjanji jika menggunakan jasanya, maka skincare itu akan jadi terkenal, laris manis, dan setiap bulannya akan mendapatkan omset puluhan miliar. Bahkan untuk meyakinkan sang pemilik, Mario pun menunjukkan followersnya yang mencapai puluhan juta. Namun ternyata semua yang dijanjikan tidak sesuai seperti yang diharapkan. Bahkan menurut Jamaluddin selaku pengacara, Sunyuto menyebutkan bila produk kecantikan sang klien hanya di-like oleh satu orang dan tidak ada yang membelinya. Dilaporkan atas dugaan penipuan endorsement. Demi untuk mendapatkan endorsement, Mario Teguh mengiming-imingi pemilik skincare dengan sebuah janji-janji manis. Mulai dari iming-iming ratusan ribu agen menjadi reseller produk, hingga disebut-sebut produk itu akan dapat dijual ke luar negeri, yakni ke Malaysia, Hong Kong, dan Singapura. Hal itu yang kemudian membuat Sunyuto selaku pemilik skincare jadi tertarik menjadikan Mario sebagai brand ambasadornya. Bahkan semua keinginan Mario pun diturutinya, termasuk ketika jalan-jalan ke luar negeri juga dibiayainya. Tetapi setelah mendapatkan berbagai fasilitas dan juga uang, Mario justru tidak menepati janjinya. Dengan demikian maka pihak Sunyuto mengambil langkah tegas dengan melaporkan yang bersangkutan ke Polda Metro Jaya pada tanggal 19 Juni 2023. Mario Teguh serang balik pengusaha skincare. Pihak Mario Teguh tidak tinggal diam dengan perlakuan sang pengusaha skincare yang dianggapnya telah memperlakukannya sewenang-wenang. Lewat kuasa hukum yang bernama Lukman Baharudin Partnership, pihak Mario Teguh menepis tudingan penipuan dan penggelapan uang sebesar 5 miliar yang baru-baru ini digembar-gemborkan oleh pihak Sunyuto Indra Prayetno. Tidak hanya itu saja, Lukman mengatakan bila kasus penipuan sebesar 5 miliar itu sengaja disebarluaskan oleh oknum-oknum tertentu guna memperkeruh keadaan dan untuk merusak nama baik Mario Teguh. Istri Mario Teguh ikut terseret kasus dugaan penipuan 5 miliar. Istri Mario Teguh yang bernama Lina juga ikut terseret kasus penipuan yang diduga dilakukan oleh suaminya. Pendamping hidup daripada pria yang dikenal sebagai motivator tersebut juga harus berurusan dengan persoalan hukum lantaran dirinya diketahui ikut andil untuk mempromosikan sang suami untuk jadi brand ambassador skincare dimaksud. Dilansir dari trend.tribunnews.com bahwa Lina juga mencoba mempengaruhi sang pengusaha skincare tersebut dengan berbagai janji manis saat berjumpa di salah satu bandara. Mario Teguh bantah penipuan 5 miliar dan somasi pelapornya. Sis Mariono Teguh atau yang familiar disapa dengan Mario Teguh membantah tudingan dari pihak Sunyuto Indra Prayetno yang menyebutkan bila dirinya terlibat penipuan uang sebesar 5 miliar.
Menurut Mario, sejauh ini dirinya tidak pernah terlibat kontrak kerja dengan pihak pemilik skincare dimaksud, sehingga tidak mungkin dirinya merugikan pengusaha itu hingga mencapai 5 miliar. Tidak cukup sampai di situ saja, Mario juga melayangkan somasi pada pihak pelapor karena dianggap telah mencemarkan nama baiknya dan juga telah menyebarkan berita bohong. Di samping itu, Mario juga meminta pihak pelapor untuk melakukan permintaan maaf kepada dirinya dan publik selambat-lambatnya pada Kamis 20 Juli 2023 pukul 16.00 WIB.